Tidurlah denganku, kata Dion yang membuat Renata membatu. Air mata Renata merembes keluar. Dirinya tidak menduga kalau Dion atasannya meminta hal yang tidak seharusnya diminta oleh seorang pria beristri. Renata menatap Dion dengan tatapan yang tak biasa. Dia tidak menduga jika Dion tega terhadap bawahannya sendiri. Suami Renata sakit keras saat ini sehingga dia memerlukan banyak uang untuk biaya operasi sang suami dan Dionlah opsi terakhir Renata, namun syarat dari Dion pantang dilakukan. Apa ini? Bagaimana bisa seorang istri tidur dengan pria lain saat suaminya sakit keras? Pak, suami saya sedang sakit keras, bagaimana Anda bisa meminta saya untuk tidur dengan Anda? Tanya Renata dengan air mata yang terus mengalir. Dion tertawa lalu beranjak dari kursi kebesarannya. Dia mendekati Renata dan meletakkan sebagian pantatnya di ujung meja dengan kaki yang ikut menumpu tubuhnya. Itu masalah kamu, Renata. Aku hanya memberikan dua opsi. Pertama, tidur denganku dan dapatkan uangnya. Kedua, kamu menolak permintaan aku dan melihat suami kamu meregang nyawa, kata Dion. Air mata Renata mengalir semakin deras. Hatinya sungguh tercabik, dilema kini bersarang di hatinya. Apa dia terima saja keinginan Dion? Toh Andika suaminya juga nggak akan tahu. Cepatlah Renata, aku tidak ada waktu menunggumu berpikir, apalagi dibarengi dengan tangisan yang membuat aku muak, ucap Dion. Renata mengiba dan memohon, namun Dion tidak mau diajak berunding sehingga mau nggak mau dirinya menyetujui keinginan Dion. Baiklah, kata Renata. Tersungging senyuman di bibir Dion, akhirnya dia dapat menyalurkan hasrat yang selama sebulan ini tak tersalurkan. Dion adalah seorang CEO, dia memiliki istri seorang dokter, sedangkan Renata adalah staf di kantor Dion. Kemungkinan Dion kurang perhatian dan sentuhan dari sang istri. Berapa uang yang kamu butuhkan? Tanya Dion. 1 miliar, jawab Renata. Dion membolakan matanya. Tak disangka Renata memerlukan uang yang sangat banyak. Banyak sekali, sahut Dion. Anda bisa memotong dari gaji saya setiap bulan, Pak, ucap Renata. Dion tertawa, kalau dipotong dari gaji, berapa tahun Renata baru bisa melunasinya? Karena kamu adalah staf aku jadi kamu nggak perlu hutang, tukas Dion. Mata Renata berbinar, tak disangka Dion masih berbiak hati padanya. Terima kasih Pak, ucap Renata. Tapi satu kali kamu tidur denganku aku akan membayarnya 100 juta. Kalau kamu memerlukan uang 1 miliar berarti kamu harus tidur denganku 10 kali, ungkap Dion. Lagi-lagi Renata membolakan matanya. Dia kira Dion hanya sekali tidur, namun Dion meminta lebih. Kalau dipikir 100 juga adalah nilai yang kecil jika ditukar dengan harga dirinya, tapi bagaimana lagi? Biaya rumah sakit untuk pasien kanker memang tidak murah, apalagi harus kemoterapi dan lain-lain. Kenapa harus begitu? Tanya Renata. 100 juta itu sudah angka yang fantastis mengingat kamu tidak virgin lagi. Tapi kalau menurut kamu harga yang aku tawarkan terlalu murah, kamu cari saja orang lain, jawab Dion, lalu dirinya beranjak dan siap-siap untuk pulang. Pikiran Renata kalut, dia sungguh dilema. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menerima harga yang ditentukan bosnya tersebut. Bagus, abis ini ikut aku ke hotel, kata Dion. Baik Pak, sahut Renata. Setibanya di kamar hotel, Dion membersihkan diri lalu keluar dengan handuk kimono yang sudah disediakan oleh pihak hotel, sedangkan Renata hanya diam membatu di sofa sembari meremat jari jemarinya. Dion menghela nafas. Dia sungguh kesal dengan Renata yang malah duduk mematung di sofa. Renata, apa kamu pikir dengan hanya duduk di sana hasrat aku akan tersalurkan? Protes Dion. Maaf Pak, kalau begitu saya mandi dulu, sahut Renata lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai mandi, Renata keluar dengan memakai pakaiannya kembali. Dion yang melihatnya menepuk tempat di sampingnya meminta Renata untuk mendekat. Kemarilah Renata, titah Dion. Dengan langkah pelan dan tubuh gemetar, Renata mendekati Dion. Dia duduk di tepi ranjang dengan pandangan ke bawah alias menunduk. Kalau kamu duduk membelakangi aku, kira-kira kapan kita bisa memulai percintaan kita Renata? Lagi-lagi Dion protes pada Renata.
Dion sungguh heran, perasaan Renata adalah wanita bersuami, seharusnya dia tahu bagaimana adabnya orang yang akan bercinta. "Maaf Pak," kata Renata. Renata menghela nafas, perlahan dia mendekat namun masih dengan pakaian lengkapnya. "Kamu sungguh membuat aku pusing, aku memberi kamu pilihan, aku atau kamu sendiri yang melepas pakaian kamu," kata Dion dengan nada yang tinggi. "Biar saya saja," sahut Renata dengan takut. "Oh ya, tapi aku ingatkan, kamu jangan sekali-kali baper dengan percintaan panas kita. Ini hanya untuk kesenangan semata, nggak lebih," kata Dion. Renata mengangguk sambil melepas satu persatu kancing bajunya. Setelah semua terlepas dari tubuhnya, Renata menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. "Aku heran denganmu, baju dilepas tapi kini tubuh dibungkus selimut, mau kamu itu apa?" tanya Dion heran. "Saya malu Pak," jawab Renata, seakan tidak ingin tubuhnya dinikmati oleh Dion. "Buka," bentak Dion, dirinya sudah kehilangan kesabaran. Dengan gemetar Renata membuka selimut yang menutup tubuhnya dan kini tubuhnya polos di samping Dion. Dion menelan salivanya, sungguh Renata memiliki tubuh putih bersih dengan bagian dada yang lumayan besar. "Apa kamu siap dengan percintaan panas kita?" tanya Dion yang juga ikut melepas handuk kimono yang dia pakai. Langsung saja Dion menerjang Renata. Dengan hasrat yang terus bergejolak, dirinya menikmati bibir manis Renata, tangannya terus bergerilya menjelajah seluruh tubuh wanita yang akan memuaskannya. Air mata Renata lolos sudah. Tubuh yang seharusnya dia jaga untuk sang suami kini harus dia bagi dengan pria lain yang tak lain adalah bosnya sendiri. "Maafkan aku Mas Andika yang telah berkhianat," batin Renata. Lidah Dion terus menjelajah pucuk dada Renata sehingga membuat Renata mengeluarkan desahan lirih. Puas dengan dada Renata, dia segera menyatukan miliknya dan milik Renata. Lenguhan panjang dari keduanya terdengar nyaring. Baik Dion maupun Renata sama-sama merasakan nikmat yang luar biasa. Goa yang masih sempit membuat Dion terasa dijepit. "Nikmat sekali Renata, bagaimana bisa wanita bersuami memiliki goa yang begitu menggigit seperti ini?" kata Dion yang mulai memaju mundurkan miliknya. "Iya," sahut Renata dengan memejamkan matanya membayangkan kalau yang bercinta dengannya adalah Andika sang suami. Renata memang masih memiliki goa yang sempit karena dirinya baru 2 tahun menikah dan setahun terakhir ini dirinya jarang sekali disentuh karena sakit yang diderita Andika sang suami. Keduanya hanyut dalam percintaan panas penuh nikmat hingga mereka lupa kalau mereka adalah istri dan suami orang.